Shalom Kingdom People, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita masih berada dalam program Kingdom Insight, His Gift for You. Saya yakin melalui program ini Anda semua diberkati melalui perbincangan-perbincangan yang ringan namun Kingdom Driven Value. Selalu kita membicarakan nilai-nilai kerajaan sehingga kita bisa mengimplementasikan dengan mudah kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hari ini kita akan membahas seri yang baru yaitu tentang budaya kerajaan. Tentunya seri ini juga merupakan sebuah seri yang menarik selain dari Sabda Bahagia yang berbicara tentang karakter warga kerajaan. Nah, apa kaitannya? Mungkin Anda bertanya seperti itu. Saya percaya bahwa karakter warga kerajaan itu akan membentuk sebuah budaya atau membentuk sebuah kebiasaan kerajaan. Kebiasaan adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa perlu kita berpikir secara keras, secara mendalam, dan itu otomatis bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan setiap kali kita bangun tidur ada yang langsung berdoa, langsung baca Alkitab. Nah, saya percaya pada waktu Anda bangun tidur kemudian bangun berdoa baca Alkitab, Anda nggak perlu berpikir panjang untuk melakukan hal itu. Nah, itulah sebuah kebiasaan kerajaan yang bisa kita lakukan. Dan tanpa berlama-lama lagi saya ingin menyambut hari ini kita masih berbincang bersama-sama dengan Kuden. Welcome Kuden. Shalom, haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Selalu luar biasa. Warga kerajaan. Warga kerajaan. Dan kita selalu dahsyat karena ada His gift for you. For you, haleluya. Selalu ada hadiah yang baru bagi yes. kita semuanya. Ya. Nah, kemudian hari ini kita akan berbicara tentang topik yang baru yaitu Kingdom Culture, budaya kerajaan. Dan kita akan masuk pada segmen yang akan kita berikan judul yaitu benarkah hidupmu berarti? Sudahkah hidupmu berarti? Ya. Tapi sebelum itu mungkin saya percaya bahwa kerajaan sorga atau kerajaan Allah atau topik kerajaan, tema kerajaan itu ada merupakan tema sentral di dalam Alkitab. Sebab dari mulanya ketika Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Eden, itu adalah untuk memanifestasikan atau menyatakan kerajaannya. Ya. Dan kemudian kita tahu apa yang terjadi di Eden, bahwa kemudian manusia mengalami kejatuhan. Lebih tepatnya sebetulnya itu adalah pemberontakan terhadap kerajaan sorga yang ada di kekekalan, kerajaan sorga pusat, begitu kira-kira. Karena waktu itu dinyatakan di bumi itu kan seperti kolonisasi dalam tanda kutip ya. Ini istilah kolonisasi kalau untuk kita orang Indonesia kadang agak mengganggu karena kita dulu dikolonisasi Belanda begitu. Tapi istilah kolonisasi sebetulnya kan bagaimana sesuatu yang ada di pusatnya itu dinyatakan juga di tempat lain yang merupakan wilayah taklukan jadi bumi ini ada di bawah kekuasaan Tuhan untuk menyatakan kerajaannya. Ketika Adam dan Hawa pun dipilih oleh Tuhan, maka kita tahu mereka itu diberikan kuasa kan, Kejadian 1 ayat 26. Jadi sebetulnya saya yakin Tuhan mau untuk menyatakan budaya kerajaan itu di atas muka bumi ini. Tetapi kejatuhan kemudian membuat dunia tercemari. Kita tahu sampai dengan hari ini kita hidup di dunia yang jatuh. Sehingga budaya pun kemudian budaya duniawi yang banyak sekali menyengsarakan manusia. Ada yang baik tapi tidak sedikit yang buruk. Untuk itulah Yesus datang. Terutama nomor satu. Yesus datang untuk apa? Untuk menebus umatnya. Dan penebusan ini adalah sebuah pintu yang terbuka. Buat apa? Buat setiap orang yang percaya kepada karyanya kemudian menjadi warga kerajaan. Dan tentunya sebagai warga kerajaan, maka kita harus hidup di dalam tata cara kerajaan. Budaya kerajaan. Tata cara itu adalah merupakan part of bagian daripada budaya kerajaan itu sendiri. Seringkali orang nanya sama saya, budaya kerajaan itu yang modelnya kayak apa Pak? Yang seperti apa? Ada di mana? Ada di Alkitab. Saya percaya semua kebenaran firman itu mengarah kepada
implementasi daripada budaya kerajaan. Ya. Nah, tetapi memang kalau kita perhatikan firman, ada bagian-bagian dalam firman Tuhan khususnya di Injil yang secara khusus itu Yesus berbicara directly gitu tentang kerajaan. Salah satunya apa yang kita akan bahas hari ini kan. Betul. Itu dia. Jadi kalau begitu memang tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah menebus apa yang menjadi miliknya, kemudian juga ingin membangun kembali tatanan atau budaya kerajaan itu di muka bumi. Betul. Nah, pertanyaannya Koden, seberapa penting memang budaya kerajaan itu sehingga Yesus rela mengosongkan dirinya, kemudian dia datang ke bumi dan menebus manusia dan ingin kembali membuat budaya kerajaan itu. Ya, sangat penting sekali sebuah budaya. Kita tahu bahwa bangsa-bangsa even yang ada di dunia ini pun, apakah itu bangsa yang beradab, seringkali kan disebut bangsa yang berbudaya. Bangsa, ini misalkan bangsa tertentu kuno gitu ya. Peradabannya maju. Karena apa? Budayanya maju. Ya kan, jadi seberapa penting budaya? Sangat penting. Karena budaya itu yang akan membentuk pola kehidupan kita. Dan nanti hidup kita itu modelnya kayak apa dan memberikan hasil yang bagaimana, itu tergantung dari budaya yang kita yakini, budaya yang ada, budaya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Contoh misalkan budaya belajar misalkan, itu yang paling gampang ya, budaya belajar. Ya kalau orang memiliki budaya pembelajaran yang baik, otomatis pengetahuannya juga akan develop kan, akan berkembang, akan bertumbuh ya, dan itu kemudian pada akhirnya akan membawa dampak yang sangat baik untuk masyarakat tersebut ya. Contoh lagi apa? Budaya misalkan bersih gitu, budaya sanitasi ya. Sekarang ini sebut new normal, kenapa? Ini kan kita sedang dibawa kepada sebuah budaya baru. Budaya yang baru, ya kan gitu. Nah, jadi budaya sangat penting keberadaannya karena bagus tidaknya, maju tidaknya, hebat tidaknya, satu kelompok masyarakat tuh tergantung dengan budayanya. Ya, jadi teman-teman sekali lagi Koden tadi sudah menyampaikan bahwa budaya sangat penting karena dari budaya itu kita akan mengetahui kehidupan seseorang, maju mundurnya, bagus tidaknya, itu semua bisa dilihat dari budayanya. Betul. Kalau seandainya ada orang yang punya kebiasaan buruk, kebiasaan jelek, males, nah mungkin kita bisa memprediksi Koden ya masa depannya. Oh jelas, madesu. Ya itu mungkin nanti masa depannya ya jangan samakan dengan rekan lainnya yang mungkin dia orang yang rajin, punya kebiasaan yang baik. Benar. Ini itu Pak kan Roy otomatis. Pak Roy kan pengajar ya, kita sama-sama dosen ya. Cuman saya di sekolah Alkitab, Anda di sekolah umum. Ya. Nah kita tahu dari awal kita di kelas kita lihat modelnya mahasiswa kita yang budayanya bagus sama yang budayanya asal-asalan, kita bisa menebak gitu. Ya, even kita tahu mungkin secara intelijensia kelihatannya dia lebih cerdas, tapi malesnya enggak ketulungan. Ya mungkin nilainya so-and-so lah ya rata-rata, tapi mungkin yang kelihatannya dia intelijensianya rata-rata tapi dia sangat rajin, punya kedisiplinan, punya kesungguhan, ya. Nah kita tahu nilainya bisa dipastikan lebih baik yang jelas di atas rata-rata. Ya, jadi itu sangat berpengaruh memang. Jadi kita bisa melihat ya seseorang itu dari budayanya. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya kerajaan, maka otomatis sekali lagi teman-teman yang kita pelajari dan yang kita cloning atau replikasi itu adalah budaya dari sang raja itu sendiri. Apakah betul gitu Koden ya? Betul. Jadi inti daripada sebuah kerajaan kan adalah sang raja. Jadi kayak apa rajanya, seperti itulah budaya daripada kerajaan itu. Seperti apa Kristus, demikianlah budaya yang ada di dalam kerajaan sorga. Jadi kalau kita warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga, maka budaya kita juga harus budaya sang raja, yaitu budaya daripada Kristus sendiri. Nah, Kristus kan sang firman kan? Tapi memang kalau kita kembali kepada apa yang ada di dalam apa yang kita akan bahas ini spesifik. Ya, beliau tuh ngomongnya spesifik, sang raja itu spesifik ngomongnya. Jadi dari budaya itu kita bisa mengetahui ya, misalkan kalau teman-teman semua berkumpul ya dengan orang banyak, lalu kemudian kita bisa melihat ya mana yang mungkin dari Surabaya, mana yang dari Solo, mana yang dari Jawa Tengah, mana yang dari provinsi lain.
Itu semua terlihat dari kebiasaan-kebiasaannya. Demikian juga kita sebagai warga kerajaan harusnya kita semua memperlihatkan ya budaya kerajaan dan kebiasaan kerajaan. Ya. Nah, yang pertama yang disampaikan oleh Yesus tentang budaya kerajaan itu adalah kita harus menjadi garam dan terang dunia. Betul. Nah, ini apa maksudnya kemudian menjadi garam dan terang dunia? Oke, jadi yang kita start dari garam dulu ya. Jadi intinya begini, kalau garam dan terang itu punya fungsi penetrasi. Iya. Dan kalau garam dan terang itu punya fungsi merubah atau perubahan. Ya. Garam dan terang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Yeah. Itu berarti menunjuk kepada apa? Keberartian dalam kehidupan. Menunjuk kepada sebuah kehidupan yang berdampak. Signifikan gitu. Karena saya melihat kan keberartian itu ketika seseorang itu punya signifikansi dalam hidupnya gitu. Jadi banyak orang merasa dia nggak berarti hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak merasa hidupnya punya dampak punya dan punya impact, arti yang nilai, dan kemudian yang ketika orang melihat orang bilang wow kamu lain ya, kamu beda gitu ya. Dan itu yang menimbulkan keberartian pada kita kan. Nah demikian juga garam ya. Dan garam yang salah satunya garam yang kita tahu di budaya yang dimaksud oleh Kristus kan adalah misalkan mineral yang ada di Laut Mati. Jadi kalau orang pernah ke Israel maka orang tahu bahwa mineral Laut Mati itu sangat berguna untuk kosmetik. Ya tapi anyway kalau garam secara umum lah ya kita tahu sangat bermanfaat untuk masakan. Ya kan membuat masakan itu tidak hambar. Ya itu fungsi daripada garam juga untuk mengawetkan ya dan juga ada yang dipakai sebagai misalkan pupuk. Jadi bayangkan kehidupan kita jadi garam itu, maka kehidupan kita akan jadi sebuah kehidupan atau gaya hidup yang benar-benar memberikan dampak yang luar biasa kepada siapapun yang hidupnya bersentuhan dengan kita. Termasuk terang ya, juga begitu Gordon ya. Iya, kita akan bahas garam dulu ini. Ya kan. Lalu terang. Nah, coba kata yang di dalam terjemahan bahasa Inggris, istilah kalau di terjemahan bahasa Indonesia kan cuma disebut garam kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris nggak begitu. Disebut the salt of the earth, garam bumi. Tapi the light of the world, terang dunia. Ya, jadi antara garam bumi dengan terang dunia ini kan dua hal yang dilihat dari fungsinya lebih sharp ya, lebih tajam ya kalau kita mengerti itu. Artinya fungsi garam tuh garam kalau kita masukkan masakan misalkan, hilang kan garamnya. Melebur menjadi satu ya. Nah, saya berharap yang mendengarkan perbincangan kita ini bisa paham dengan yang saya maksud gitu. Jadi kita tidak harus dalam tanda kutip tuh selalu eksis ya. Apalagi narsis ya kan. Kadang-kadang orang mungkin nggak terlalu ngeh gitu dengan keberadaan, tapi pengaruh kita itu ada. Bisa dirasakan. Gitu ya. Nah, culture yang seperti itu yang hari-hari ini kan jarang. Karena semua orang pengen tampil. Semua makanya kayak dibilang doanya Tuhan itu kan berikanlah kepada kami viewer atau follower yang secukupnya. Bukan. Jadi lain doanya kan gitu. Kenapa? Karena pengen eksis kan, pengen dikenal, pengen hebat, pengen dinilai. Sebetulnya bukan itu tujuan utamanya. Ukurannya bukan itu. Itu. Kalau kita garam dunia, bagaimana kemudian kehidupan kita memberikan dampak dan pengaruh dan bisa dirasakan secara jelas. Nah, tetapi terang itu the salt of the world, the light of the world ya, terang dunia. Sebagaimana kita ada di studio ini, bagaimana kalau nggak ada terang, gelap, pasti nggak kelihatan semua ya. Terang itu kan memberikan kepada kita daya pembeda. Ya, jadi saya bisa tahu pasti yang di depan saya ini Bapak Roy Abraham, bukan Bapak Roy yang lain tidak, atau Abraham yang lain tidak. Kenapa? Karena ada terang. Terang tuh memampukan kita untuk melihat detail, untuk melihat perbedaan, memberikan arah. Terang itu memberikan kepada kita sebuah understanding, pemahaman, pengertian dan lain sebagainya.
Nah Kuden, kalau tadi Kuden menggarisbawahi bahwa sebagai garam dan terang dunia, hidup kita ini harus berdampak, kemudian signifikan, ya, memberi pengaruh. Ya. Nah sekarang tentu pertanyaan yang paling penting ini adalah bagaimana caranya atau apa sih yang mesti saya lakukan untuk menjadi garam dan terang dunia ini? Untuk saya bisa memberi pengaruh, untuk saya bisa berdampak, apa sih contoh konkretnya yang bisa saya lakukan kira-kira? Ya. Nomor satu, kita harus tahu kita ini siapa. Yeah. Itu, ya kan. Lalu kemudian nomor dua, kita juga harus mau tidak mau mempelajari, membuka diri, dan senantiasa haus dan lapar terhadap kebenaran firman. Yeah. Ya, karena tidak mungkin kehidupan kita ini bisa jadi garam dan terang kalau kita sendiri itu nggak tahu kita mesti ngapain. Yeah. Ya, tentu saja yang paling penting itu adalah hubungan kita dengan Sang Raja. Yeah. Ya, ada pepatah bilang dengan siapa kita dekat, kita akan jadi seperti itu. Ya. Jadi kedekatan kita dengan Sang Raja satu, lalu kedekatan kita dan pengetahuan, termasuk pengetahuan ya. Lalu juga kemudian masuk dalam ranah pengalaman terhadap hukum-hukumnya, terhadap kebenarannya, karena setiap hukum itu kan seperti semacam ada konstitusinya kan, gitu ya. Nah, buat kita itu adalah Alkitab, firman Tuhan. Ya, seberapa kita mengasihi pribadinya, yaitu Allah kita, Raja kita, Tuhan yang kita sembah. Lalu seberapa dalam kemudian kita itu bisa mengerti, memahami, mencintai, merenungkan, memperkatakan, melakukan kebenaran firman-Nya. Nah, itu semua akan berpengaruh. Barulah kemudian tuh turun di dalam ranah simple. Apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia rindukan, apa yang Dia minta kita lakukan, kita kerjakan. Itu. Jadi kalau begitu, saya ingin membuat sebuah conclusion kecil ya, bahwa sebetulnya dengan kita menjadi garam dan terang dunia, itu artinya kita memberikan sebuah perubahan begitu ya, perubahan. Jadi saya potong nih. Jadi lewat pengenalan pribadi, pengalaman pribadi bersama Sang Raja, lewat kecintaan kita terhadap kebenarannya, lalu kemudian lewat bagaimana kita mengimplementasikan dan melakukan hal itu, otomatis kemudian itu merubah kehidupan kita. Perjumpaan kita dengan Dia aja itu udah banyak merubah, betul kan? Semua kita punya pengalaman pribadi. Tentunya kita ingat momen di mana kita berjumpa dengan Dia secara pribadi, menyerahkan kehidupan kita, dan kemudian kita berkata yes terhadap setiap kehendak-Nya. Itu mengubah kita. Nah, perubahan kita ini kemudian yang secara continually itu makanya kan orang itu ketika saya suka istilah dalam kebenaran firman, kita tuh dilahirkan kembali, lahir baru. Sebagaimana kita dilahirkan di dunia ini, dari baby jadi anak jadi remaja jadi pemuda jadi dewasa. Nah, hanya kalau dalam Tuhan itu tidak ada istilah tua, itu yang saya suka. Selalu muda, diperbarui selalu ya. Istilah yang dipakai dewasa, kedewasaan dalam Dia. Dan orang dewasa culture-nya jelas terlihat. Apakah itu negatif atau positif? Tapi kan kita kingdom culture kan. Kita budaya kerajaan, budaya garam dan budaya terang. Itu orang bisa lihat lewat apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan, lewat perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah dampaknya nyata. Nah, saya juga teringat teman-teman ada satu peristiwa di Perjanjian Lama itu bagaimana ketika Elisa menyehatkan sumber air yang buruk itu dengan garam. Itu bisa jadi sama seperti kita ya. Kita kehidupan kita ini bisa menyehatkan orang lingkungan lain kita. Mengubah pola pikir orang lain. Rumah tangga dan lain sebagainya. Memberi pengaruh yang positif kepada orang lain. Betul. Jadi sekalipun mungkin dengan kita melakukan kebenaran-kebenaran ini ada orang-orang yang barangkali membenci, menolak, maka sikap kita jelas ya Kuden ya. Oh iya, kasihilah musuhmu kan. Dan kita berbuatlah baik kepada orang yang menganiaya kamu. Itu. Karena peran kita tetap sebagai garam ya dan sebagai terang supaya kita tidak kehilangan identitas terang itu kita. Juga menginspire kan, maksudnya ketika ada kegelapan di situ kemudian kita ada di situ, lalu orang bisa sebagaimana kemudian kita seperti memberikan sebuah iluminasi begitu, lalu orang tersadar kita kok begini ya, ini nggak benar ini. Nah dampak itulah yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Amin.
Nah teman-teman, jadi kalau ada pertanyaan, sudahkah hidupmu berarti? Hari ini sudah terjawab. Jawabannya adalah pastikan bahwa hidup kita sudah berarti. Ya, karena dengan kita punya peran sebagai garam dan terang dunia, maka hidup kita berarti bukan hanya buat kita, keluarga kita, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah kemudian apakah berkenan untuk berdoa bagi kita? Mari kita berdoa supaya kita memiliki hidup. Semua kita dan juga untuk siapapun yang involve, yang ada di dalam mengikuti percakapan kita ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan sudah ada dalam kehidupan kami oleh cinta-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu. Engkau mengubahkan kami. Kami berdoa supaya kami senantiasa boleh menjadi Tuhan the salt of the earth, garam bumi, and the light of the world. Terang dunia. Tuhan tidak berkata kami punya garam, kami punya terang. Tuhan berkata you are. Kamu adalah. Maka setiap kami percaya yang sudah di dalam Engkau. Kami yang mengalami Engkau dan menerima Engkau dan menerima karyamu. Kami menjadi terang dunia, kami menjadi garam bumi ini. Terima kasih Tuhan, biar semua yang ada dan yang mengikuti akan percakapan ini diubahkan hidupnya pertama-tama. Dan kemudian Tuhan pakai untuk mengubahkan banyak kehidupan yang lain dan banyak aspek di dalam dan lewat kehidupan mereka. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Kuden untuk waktunya bisa berbincang-bincang hari ini. Saya percaya perbincangan kita dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin, puji Tuhan. Nah teman-teman, sekali lagi jangan lupa ya bahwa hidupmu berarti ya. Salam garam dan salam terang. Dan selalu ikuti program Kingdom Insight dan subscribe ya, likes, kemudian ikuti terus program-program kita berikutnya karena ada His gift for you. Hallelujah. God bless you. Amen.